Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Resiko Pelayanan Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Salah satu misionaris yang paling dihormati di dunia adalah Ludwig Ingwer Nommensen tahun 1834 sampai dengan 1918 yang melakukan pewartaan Injil di Sumatera, khususnya kepada masyarakat suku Batak. Buah penginjilan Nommensen sesudah wafat adalah adanya 180.000 umat Kristen Batak, di mana 34 diantaranya sebagai pendeta dan 788 menjadi guru Injil. Sebagian besar dari mereka inilah yang kemudian menjadi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Pelayanan Nommensen yang luar biasa bukannya tanpa halangan dan tantangan. Selama kurang lebih 30 tahun pelayanannya, Nommensen kerap mengalami konflik, penentangan, bahkan fitnah dari banyak orang, baik pihak kolonial Belanda maupun orang-orang Batak. Awalnya Nommensen dituduh membela penjajah Belanda karena membantu menjadi penerjemah bagi tentara Belanda untuk berkomunikasi dengan masyarakat Batak. Bahkan Raja Sisingamangaraja XII pernah mengancam dirinya ketika meletus perang melawan Belanda. Namun pada akhirnya Nommensen berhasil meyakinkan para pemimpin Batak bahwa kehadirannya adalah demi menyelamatkan masyarakat Batak. Ia bahkan kemudian dipandang sebagai sosok pelindung orang-orang Batak dari kekerasan tentara Belanda. Mengabarkan Injil memang tidak pernah mudah. Petrus dan Yohanes yang mengajar orang banyak pun mengalami penantangan dan persekusi dari para elit mahkamah agama Yahudi. Itulah risiko pelayanan yang memang harus mereka tanggung sebagai bagian dari panggilan mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mewartakan kabar baik tentang keselamatan Allah di dalam Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita? Mungkin sebagaimana Petrus dan Yohanes juga Nommensen, kita pun mengalami berbagai penentangan dan hambatan. Kita tentu tidak berharap menghadapi persekusi ketika mewartakan Injil. Namun kalaupun itu terjadi, mari kita melihatnya sebagai resiko mengikuti Kristus dan melayani kerajaan Allah. Amin.